Terakhir at-takwir. Takwir ya. Ada yang masih ingat? Sampai ayat berapa? Masih awal-awal. Yang idza syamsu kuwirat itu sudah. Sampai ayat berapa itu, Pak? Belum, sudah selesai belum itu? Belum kan? Kalau nggak salah ayat 6 kalau nggak salah. Kasih awal-awal ya. Baik. Surah At-Takwir, surah At-Takwir. Salah satu surat yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin melihat hari kiamat, hendaklah dia membaca 3 surat. Idza syamsu kuwirat, yang pertama surat At-Takwir yang akan kita bahas ini. Wa idza as-samaa'u fatarat, yang kedua surat Al-Infitar. Wa idza as-samaa'u syaqqat, dan yang ketiga surat Al-Insyiqaq. Surat kedua dan ketiga sudah kita bahas. Di surat At-Takwir ini, sebagaimana nama suratnya At-Takwir, kita sudah secara umum mendapat gambaran bahwa surat ini menerangkan kepada kita tentang kejadian atau peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat. Sebagaimana di surat Al-Infitar, sebagaimana di surat Al-Insyiqaq, di situ dijelaskan atau disebutkan peristiwa pada hari kiamat, maka di surat ini pun demikian. Hanya saja di surat At-Takwir ini Allah menyebutkan peristiwa yang lebih banyak dibanding 2 surat yang lain. Kalau di surat Al-Infitar hanya disebutkan 4 kejadian. Nah, di surat At-Takwir ini Allah menyebutkan sampai 12 peristiwa yang nanti atau kelak akan terjadi pada hari kiamat. Dari 12 peristiwa ini dibagi 2. 6 peristiwanya terjadi ketika masih di dunia, dan 6 sisanya terjadi ketika sudah di akhirat. Nah, 6 peristiwa pertama ini saat terjadi, orang-orang masih ada yang lagi sibuk di pasar, lagi bekerja di tempat pekerjaan mereka. Ya, tiba-tiba terjadi peristiwa yang akan kita sebutkan. 6 diantaranya disebutkan di ayat 1 sampai ayat 6 dari surat At-Takwir ini. Kita review secara singkat ayat 1 sampai ayat 6. Peristiwa yang pertama adalah idza syamsu kuwirat. Apabila matahari itu kuwirat, dilipat atau digulung. Maksudnya bagaimana? Dilipat atau digulungnya matahari itu dengan cara dihilangkan sinarnya. Jadi nanti matahari yang hari ini kita lihat selalu bersinar, tidak pernah sesaat pun matahari itu padam. Maka nanti begitu sudah tiba masanya, matahari itu akan dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau makna yang kedua, idza syamsu kuwirat, itu matahari akan dilepaskan dari garis edarnya. Hari ini kita tahu bahwa matahari itu beredar mengikuti garis edar yang sudah ditentukan. Ibarat kereta itu mengikuti relnya. Nah, nanti ada masa di mana kereta ini akan keluar jalur, sudah tidak lagi mengikuti jalurnya. Kemudian yang kedua, wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang itu terlepas kemudian berjatuhan ke bumi. Kalau para ulama membuat gambaran yang kecil atau permisalan yang sederhana, ketika kita misalnya memegang tasbih atau kalung yang terbuat dari mutiara, lalu benang dari kalung atau tasbih ini putus, maka yang terjadi adalah tasbih atau mutiara itu akan berserakan kemana-mana. Nah, gambaran bintang yang jatuh dan berserakan, ya kurang-kurangnya seperti itu. Itu gambaran kecilnya.
kenyataannya, hakikat yang sebenarnya tentu nggak bisa kita bayangkan. Kemudian yang ketiga, wa idzal jibalu suyirat, dan apabila al-jibal, gunung-gunung itu suyirat, akan dijalankan. Maksudnya apa? Akan dicabut dari akarnya. Yang hari ini kita lihat gunung itu begitu kokoh, ya tidak goyah, ya, tegak berdiri gagah, dan nanti gunung ini akan diangkat dari akar-akarnya, lalu diterbangkan ke sana kemari, saling bertabrakan satu sama lain, jadilah gunung yang besar itu seperti debu-debu yang berterbangan. Yang ketiga. Yang keempat, wa idzal isyaru uttilat, apabila al-isyar. Al-isyar artinya anu al-hawamil, unta-unta betina yang lagi bunting. Yang mana unta betina ketika lagi bunting, usia kehamilannya 10 bulan ke atas, inilah yang disebut dengan isyar. Binatang atau unta yang keadaannya seperti ini bagi orang Arab zaman dahulu dianggap sebagai harta yang paling berharga. Jadi harta yang paling berharga bagi mereka bukanlah keluarga, tetapi apa? Unta betina yang lagi hamil 10 bulan ke atas. Jadi ini kalau mereka punya unta yang model kayak gini akan dirawat sebaik-baiknya. Kemudian kalaupun dijual harganya mesti paling mahal. Kenapa? Ini sangat berharga bagi mereka masa itu. Jadi ada kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah saat satu ketika ngobrol dengan sahabat-sahabatnya. Lalu lewatlah seorang sahabat Nabi yang lain yang sedang menuntun al-isyar, unta betina yang lagi masa emas-emasnya, lagi mahal-mahalnya ketika hamil 10 bulan ke atas. Lalu sikap Nabi bagaimana? Nabi itu menundukkan pandangan. Nabi menutup mata, kemudian menundukkan pandangan, tidak mau melihat. Kemudian sahabat penasaran, ya Rasul, itu kan unta betina yang paling istimewa, ibarat perhiasan yang paling mahal, harta yang paling berharga. Kenapa engkau nggak mau melihatnya? Kata Nabi apa? Nahani Rabbi, aku dilarang oleh Allah. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi zahratal hayatid dunya. Muhammad, janganlah kamu arahkan pandanganmu kepada gemerlapnya perhiasan kehidupan dunia. Jadi kalau Nabi nggak senang lihat yang bagus-bagus itu, nggak senang, dan nggak boleh sama Allah. Kenapa? Ya karena kalau kita selalu melihat kepada yang bagus-bagus atau yang ada di atas kita, yang lebih dari yang kita punya, nanti akan membuat kita sulit bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali pada peristiwa wa idzal isyar utilat. Dan nanti ada masa di mana unta yang berharga tadi akan utilat, akan turikat, akan ditinggalkan. Biasanya unta ini akan dipera, akan dirawat. Pas datang hari kiamat, orang-orang tidak lagi peduli. Kenapa? Mereka sibuk untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan itu sesuai dengan fitrah manusia. Ketika kita berada dalam kondisi yang genting, yang mengancam jiwa kita, maka satu-satunya yang kita pikirkan adalah bagaimana menyelamatkan diri sendiri. Gak akan ingat kita pada harta yang kita miliki, gak akan ingat kita pada mungkin tabungan ataupun kendaraan yang kita miliki. Yang paling penting adalah bagaimana aku selamat. Setelah memastikan dirinya selamat, baru ingat yang lain. Itu yang keempat. Nanti harta yang sebaik apapun yang kita miliki, yang dimiliki oleh orang-orang, tidak akan lagi dipedulikan. Kapan? Ketika kiamat sudah datang. Yang kelima, wa idzal wuhusyu husyirat, dan apabila binatang-binatang buas itu husyirat. Di sini penafsirannya ada dua. Penafsiran yang pertama, maksudnya adalah binatang-binatang buas itu kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat. Untuk apa? Untuk melakukan kisos satu sama lain. Kisos itu balas dendam, kalau bahasa kasarnya gitu. Ya, tapi balas dendam yang adil, itu kisos namanya. Ya. Binatang pun akan dibangkitkan pada hari kiamat, kemudian mereka akan melakukan kisos.
Binatang yang pernah dizalimi yang akan gantian membalas. Domba yang punya tanduk pernah nyeruduk domba lain yang enggak punya tanduk, dan nanti gantian. Nah, tapi setelah proses kisos selesai, bukan berarti binatang-binatang ini kemudian masuk surga atau masuk neraka, bukan. Nah, binatang-binatang ini kemudian semuanya akan menjadi tanah. Jadi dibangkitkan hanya sesaat untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Setelah proses kisos selesai, binatang-binatang ini akan menjadi tanah. Makna yang kedua, wa idzal wuhusyu husyirat, binatang-binatang itu akan dikumpulkan. Maksudnya adalah pada hari kiamat nanti, binatang-binatang buas yang saat ini bersembunyi di hutan-hutan, di kandang-kandang mereka, di tempat persembunyian mereka, kelak akan berbaur dengan manusia. Jadi saking gentingnya keadaan pada hari kiamat, yang kaget, yang panik itu bukan hanya manusia saja, binatang pun juga ikut merasakan kegentingannya. Sampai-sampai mereka nggak nyaman untuk tinggal di hutan-hutan, mereka berbaur, berlari. Kemana? Ya tetap larinya ke pemukiman warga. Sehingga nanti akan ketemu macan, ketemu gajah biasa. Tapi nggak usah khawatir, bapak papasan macan pun nggak sempat untuk untuk makan, karena sudah panik, ibarat gunung udah berterbangan, bintang-bintang jatuh, macan pun nggak sempat untuk mikir perutnya yang lapar. Itu yang kelima. Yang keenam, wa idzal biharu sujirat. Wa idza, dan apabila al bihar, lautan itu sujirat. Ini tafsirnya juga banyak. Sujirat makna yang pertama adalah disatukan antara yang asin dengan yang tawar. Lautan yang hari ini terpisah, ada dinding pembatas antara kedua lautan ini, kelak pada hari kiamat akan disatukan. Setelah bersatu, laut ini akan diluapkan. Atau makna yang kedua, sujirat itu lautan akan dipanaskan kemudian menjadi api. Jadi jadilah lautan api. Baik. Itu adalah 6 peristiwa pertama di surat At-Takwir ini yang akan terjadi pada hari kiamat. Dan ke-6-6-nya terjadi ketika masih dalam kehidupan dunia. Sekarang yang ke-7 kita lanjutkan. Kemarin sampai ayat ke-6 itu kalau nggak salah. Sekarang kita lanjut ayat yang ke-7. Mulai dari ayat yang ke-7 sampai nanti kita mendapati peristiwa yang ke-12. Dari 7 sampai 12. Kalau ayatnya sampai 13. Nanti 6 peristiwa yang lain ini terjadinya sudah di akhirat. Artinya setelah alam semesta hancur, dibangkitkan lagi oleh Allah, baru terjadilah 6 peristiwa yang akan kita sebutkan ini. Yang ke-7, peristiwa yang ke-7 adalah wa idzan nufusu zuwijat. Wa idza, dan apabila an-nufus, jiwa-jiwa itu zuwijat, dipasangkan atau disandingkan. Maksudnya apa? Di antara maksudnya adalah jiwa-jiwa, jiwa di sini diartikan dengan ruh atau arwah. Apabila ruh-ruh akan kembali disandingkan, dipasangkan dengan jasad-jasadnya. Sekarang kita masih hidup, tubuh kita ini ada jasadnya, ada rohaninya. Rohani ini ruhnya. Ketika kita meninggal dunia, ruh ini akan meninggalkan jasad, akan ditarik, akan diambil, meninggalkan jasad. Dan nanti pada saat hari kebangkitan, ruh yang sudah lama meninggalkan jasad ini akan disandingkan kembali, dikembalikan kepada jasad. Bagi Allah itu gampang ya. Tapi kalau bagi akal manusia kayak mustahil kan. Wong jasad sudah jadi tanah, tulang-tulang kita sudah hilang. Kita mati terus sampai kiamat itu berapa tahun? Kita nggak pernah tahu jaraknya. Tulang kita, tubuh kita kemungkinan sudah habis dimakan oleh tanah. Tapi nanti pada hari kiamat, saat hari kebangkitan, ruh yang sudah diambil ini akan dikembalikan pada jasad. Terus gimana? Ya bagi Allah kan gampang. Allah akan menyusun kembali, menciptakan kembali jasad-jasad yang sudah punah, yang sudah hancur, yang sudah lapuk oleh tanah.
Atau makna yang kedua, wa idzan nufusu zuwijat, masing-masing jiwa itu akan dikumpulkan bersama golongannya. Orang-orang Yahudi akan dikumpulkan bersama golongannya orang Yahudi, berada di bawah bendera orang agama Yahudi. Orang-orang Nasrani ya dikumpulkan bersama orang-orang Nasrani. Orang-orang mukmin akan dikumpulkan bersama orang-orang mukmin di bawah panji benderanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, wa idzan nufusu zuwijat, itu jiwa orang mukmin disandingkan dengan bidadari-bidadari di surga, sementara jiwa orang kafir disandingkan dengan setan. Jadi orang mukmin nanti akhir perjalanannya adalah masuk surga. Di surga itu mereka diberikan pasangan-pasangan oleh Allah. Di antaranya adalah para bidadari yang disifati oleh Allah dengan apa? Wa kawahiba atroba, bidadari yang senantiasa muda, selalu perawan dan sebagainya. Sementara orang-orang kafir, ending atau akhir perjalanannya masuk neraka, dan di neraka bersama siapa? Bersama golongan yang dulu membisik-bisiki mereka, mempengaruhi mereka untuk bermaksiat, yaitu setan. Orang mukmin pasangannya bidadari di surga, orang kafir pasangannya apa? Setan di neraka. Itu diantara makna wa idzan nufusu zuwijat. Kemudian yang kedelapan, wa idzal maudatu. Wa idza, dan apabila al maudatu. Maudah itu artinya apa? Bayi perempuan yang dikubur hayatan, dalam keadaan hidup. Apabila bayi perempuan yang dikubur dalam keadaan apa? Hidup. Maksudnya ini bayi siapa, Pak? Bayi perempuan yang dikubur hidup ini siapa maksudnya? Dulu ya, kembali pada tradisi jahiliyah sebelum Islam datang. Jadi orang-orang jahiliyah zaman dahulu, mereka menganggap anak perempuan itu sebagai aib, sebagai beban keluarga, hanya menghabiskan makanan saja, sementara mereka tidak punya kemampuan untuk menghasilkan uang. Maka ketika ada pasangan suami istri atau keluarga yang dikaruniai oleh Allah anak perempuan, maka yang mereka lakukan apa? Di antara yang mereka lakukan, satu, kalau mereka ingin membiarkan anak perempuan ini hidup, anak perempuan ini akan dirawat di tengah gurun. Jadi tidak akan dirawat di tengah masyarakat sehingga diketahui oleh masyarakat, tidak. Tapi dirawat di tengah gurun. Kemudian anak ini sejak kecil sudah dipakaikan pakaian seorang penggembala. Jadi perempuan ini dikader, dididik untuk bekerja, mengembala domba atau unta. Itu derajatnya perempuan. Tapi kalau orang tua ingin membunuh anak yang lahir, anak perempuan yang lahir, maka orang tua ini akan membiarkan si anak, merawatnya sampai usia 6 tahun. Jadi anaknya dirawat dulu dari kecil sampai usia 6 tahun. Begitu sudah genap 6 tahun, si bapak akan ngomong pada istrinya, istriku, thayyibihi wa zayyini, thayyibiha wa zayyiniha. Tolong pakaikan minyak wangi, hiasi dia, dandani yang rapi, gitu. Kata sang bapak pada ibunya, bapak pada ibunya si anak perempuan. Setelah anaknya diberi pakaian yang bagus, dikasih minyak wangi, lalu sama si bapak, anak ini diajak ke tengah gurun, yang mana sang bapak sebelumnya sudah terlebih dahulu menggali sumur di tengah gurun itu. Menggali sumur itu maksudnya menggali lubang. Jadi jangan dianggap sumur yang ada airnya, enggak. Cuma lubang yang dalam yang sudah digali oleh si bapak. Begitu sampai di tengah gurun, tibalah di tepi sumur itu. Lalu sang ayah akan mengalihkan perhatian anaknya. Putriku, lihat ada apa di sumur itu. Begitu anaknya noleh melihat ke dalam sumur, dari belakang bapaknya didorong. Anaknya jatuh ke dalam sumur yang dalam itu. Kemudian bapaknya ngambil skop,
atau cangkul atau apalah gitu ya. Lalu dia mulai menimbun lubang itu dan menimbun sang anak sehingga tanahnya kembali rata. Mereka kubur bayi-bayi perempuan mereka, anak-anak perempuan mereka dalam keadaan apa? Hidup. Nah, ada pula di antara mereka para perempuan yang kalau sudah mendekati usia kehamilannya sudah mendekati masa melahirkan, maka mereka akan membuat tenda di tengah gurun. Jadi kalau hamil sudah 9 bulanan, yang diperhitungkan nggak lama lagi akan lahiran, mereka akan membuat tenda di tengah gurun yang jauh dari masyarakat. Lalu mereka menggali apa? Menggali lubang juga, menggali sumur. Nah, tatkala lahirannya di samping galian tersebut. Begitu sudah lahir, bayinya sudah lahir, terus dilihat. Kalau yang lahir perempuan langsung Pak dibuang, dilemparkan ke dalam galian itu, diuruk, ditimbun, sudah selesai. Tapi begitu yang lahir laki-laki nanti akan dibersihkan dan dibawa pulang lalu dibangga-banggakan. Ini loh anakku laki-laki. Itu betapa jahatnya orang-orang jahiliyah masa dahulu yang menganggap anak perempuan itu sebagai aib, sebagai beban keluarga. Kalau mereka punya anak perempuan itu mereka malu sama tetangga-tetangganya, sama teman-temannya. Dan mereka menganggap bahwa anak perempuan itu begini, malaikat itu adalah anak perempuannya Tuhan, anggapan mereka. Berarti ini anak kita ini perempuan, jadi harus dikembalikan pada Tuhan, terus dikubur hidup. Dengan anggapan kalau mati berarti kembali pada Tuhan. Nah, itu jahatnya mereka. Maka datanglah Islam, datanglah Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran. Di antara ajaran Islam itu adalah Islam mengangkat derajat para perempuan. Jadi banyak sekali hadis-hadis dari Nabi, ya, motivasi dari Nabi agar kita ini apa? Memuliakan perempuan. Ya, perempuan itu ya ibu kita, iya, termasuk anak-anak perempuan. Kata Nabi apa? Kalau kamu dikasih 2 anak perempuan atau 3 anak perempuan, kalau kamu didik dengan baik, maka bagimu surga. Nabi khusus menyebut apa? 2 atau 3 anak perempuan, bukan anak laki-laki. Kenapa? Karena sabda Nabi ini untuk mengimbangi, untuk mengkonter cara pikir jahiliyah. Di saat orang-orang menganggap anak perempuan sebagai aib, datang Nabi menyampaikan, anak perempuan itu bukan aib. Anak perempuan itu kalau kamu didik dengan baik, kamu urus dengan baik, kamu punya 2 atau 3 anak perempuan, maka itu bisa membuat kamu dimasukkan ke dalam surga. Itu barokahnya anak perempuan. Ya, maka bagi bapak-bapak yang semua anaknya perempuan itu nggak usah berkecil hati. Itu semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayangnya terkadang Pak, kita yang muslim pun bekas-bekas atau sisa-sisa cara pandang jahiliyah itu kadang masih ada, meskipun ya sedikit ya. Istri hamil, anak pertama, terus lahiran perempuan. Selang setahun atau 2 tahun, istri hamil lagi, anak kedua lahir perempuan lagi. Selang 2 tahun, istri hamil lagi, anak ketiga lahir perempuan lagi. Seakan-akan orang tua itu kok perempuan lagi. Nah, itu nggak boleh cara pandang begitu. Ya, laki perempuan itu ya tetap semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amanah dari Allah dan juga fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak apa-apa. Bapak dikasih 5, 6, 7 semuanya perempuan itu tidak apa-apa. Ya, jangan menganggap masih kurang atau nggak sempurna ya jangan. Mau nambah lagi boleh nggak apa-apa. Yang ke-8, nggak mau berhenti yang ke-9 ya silahkan nggak apa-apa. Tapi jangan menganggap setelah dapat 8 anak perempuan mereka ini masih kurang. Begitu dapat yang ke-9 laki-laki seakan-akan ini satu-satunya anak dia. Itu nggak benar anggapan seperti itu. Jadi jangan sampai cara pandang atau keyakinan orang-orang jahiliyah ini masih kita miliki. Yang punya anak perempuan 2 atau 3 atau 4 atau 5, didiklah dengan baik, nanti akan apa? Bisa menjadi sebab bapak-bapak masuk surga insyaallah. Nah, wa idzal mau'udatu, bayi-bayi perempuan atau anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu nanti su'ilat, akan ditanya. Begitu dibangkitkan akan ditanya. Apa bi ayyi dzambin qutilat? Disebabkan dosa apa dia dibunuh? Nanti dalam pengadilan Allah ya,
pembunuhnya dihadirkan, korbannya juga dihadirkan. Yang membunuh adalah bapaknya sendiri, yang dibunuh anaknya sendiri. Nah, dalam pengadilan itu yang ditanya itu siapa? Pembunuh, pelakunya atau korbannya? Di ayat ini korbannya, Pak. Padahal normalnya pengadilan, normalnya ya, di pengadilan di dunia, ketika dalam proses persidangan itu baik pelaku atau korban sama-sama ditanya, diinterogasi. Pelaku ditanya mengenai motifnya misalnya, kemudian ada pembelaan atau tidak. Itu pengadilan di dunia. Bahkan pelaku pun masih berhak untuk mencari apa? Pengacara yang membela dia. Bisa menyewa pengacara untuk membela dia. Nah, nanti korbannya juga diinterogasi, ditanya. Itu kalau pengadilan di dunia. Tapi untuk kasus para pembunuh ataupun pengubur bayi atau anak-anak perempuan secara hidup-hidup ini, nanti dalam pengadilan yang ditanya itu cukup korbannya di hadapan pelaku untuk menunjukkan kemurkaan Allah pada hari itu dan untuk menghinakan si pelaku. Jadi seakan-akan gini, kamu pelaku, kamu gak punya hak untuk menjawab, kamu gak punya hak untuk membela diri. Apapun yang kamu lakukan dulu itu salah. Yang punya hak bicara cuma si korban. Itu untuk Allah apa? Dalam pengadilan itu yang ditanya hanya korbannya untuk menghinakan si pembunuh. Lalu pertanyaannya, bapak si anak yang mengubur anaknya hidup-hidup ini nanti nasibnya masuk neraka atau masuk surga? Kan pelaku dihadirkan, terus korbannya si anak perempuan, anak bayi yang dikubur ini juga dihadirkan. Ditanya, nah, hai anak perempuan, kenapa kamu dibunuh? Atas dosa apa kamu dibunuh? Dan dia juga nggak tahu kan, aku juga ngerti dosa aku apa, kok tiba-tiba dibunuh. Nah, pertanyaan itu di hadapan si pembunuhnya. Nah, nasib bapaknya ini yang membunuh mereka ketika masih bayi, ketika masih kecil itu, nanti masuk surga atau masuk neraka? Nah, tergantung. Karena gini, ada orang-orang yang di masa jahiliyah mengubur anaknya hidup-hidup, anak perempuannya hidup-hidup. Kemudian begitu Nabi datang, dia bertobat dan masuk agama Islam. Kemudian menyesali perbuatannya. Maka tobatnya diterima atau tidak? Diterima. Jadi ceritanya ada sahabat Nabi, saya lupa namanya. Di tafsir ini tidak disebutkan, tapi di tafsir yang lain disebutkan. Jadi seorang sahabat ini pas masa jahiliyah, dia punya banyak anak perempuan. Dan dia kubur semuanya hidup-hidup, Pak. Lalu dia datang pada Nabi, ya Rasulullah, aku pas masa jahiliyah punya 8 anak perempuan. Dan ke-8-8-nya aku apa? Bunuh, aku kubur hidup-hidup. Coba. Apa? Kalau seorang bapak mengingat kejahatannya setelah taubat ya, terus tahu kejahatan masa lalunya, membunuh 8 anak perempuannya. Itu beban psikologisnya seperti apa? Mungkin nggak bisa tidur, nggak enak makan. Makanya dia ngadu pada Nabi, ya Rasul, aku dulu pas jahiliyah belum kenal Islam, punya 8 anak perempuan, semuanya aku kubur hidup. Gimana cara taubat tuh? Kata Nabi, merdekakan untuk setiap anak perempuan yang kamu bunuh seorang budak. Itu cara taubatnya, kata Nabi. Jadi kamu sudah membunuh 8 anak kan? Berarti harus memerdekakan apa? 8 budak. Tobatnya begitu. Terus kata si sahabat ini, waduh, berat ini kalau memerdekakan budak. Aku hanya punya unta. Aku hanya punya unta lah. Kalau untuk memerdekakan budak mungkin nggak sanggup, tapi punya banyak unta. Terus kata Nabi, udah kalau nggak sanggup, kamu sembelih untuk 1 anak perempuan yang kamu bunuh seekor unta. Lalu kamu sedekahkan untuk orang lain. Jadi karena dia sudah membunuh 8 anaknya, dia berarti menyembelih 8 ekor unta, kemudian disedekahkan, dibagi-bagikan kepada orang lain. Nah, tobatnya sahabat ini diterima atau tidak? Diterima ya. Jadi kalaupun nanti sahabat ini misalnya dalam pengadilan, dia sebagai pelaku, terus anak-anak yang 8 dihadirkan semuanya. Lalu yang 8 anak ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, dosa apa kalian dibunuh? Ya mereka kan jawabnya kami nggak ngerti dosanya apa. Ini hanya untuk mempermalukan si pelaku. Tetapi nasib si pelaku apakah masuk surga atau tidak itu terserah Allah.
Kalau dia setelahnya bertaubat, lalu memperbaiki amalnya dengan taubat yang sungguh-sungguh, maka bisa jadi taubatnya diterima oleh Allah, seluruh dosa-dosanya diampuni. Tapi kalau dia tetap kufur, yakni mati dalam keadaan apa? Kufur, tidak masuk agama Islam, ya dialah yang berhak untuk masuk apa? Neraka, disiksa di dalam neraka, kekal selama-lamanya. Baik. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Kemudian yang berikutnya, peristiwa yang selanjutnya, wa idzas suhufu nusyirat. Wa idza dan apabila as-suhuf ai suhuful a'mal, maksudnya adalah buku catatan amal. Nusyirat. Nusyirat artinya futihat wa busitat. Buku catatan amal itu akan dibuka kembali dan akan dipaparkan, diperlihatkan. Sekarang malaikat yang mengikuti kita, yang tugasnya mencatat amal perbuatan kita, itu terus mencatat amal yang kita lakukan. Buku catatan amal kita itu masih terbuka kayak gini, kalau boleh digambarkan, masih terbuka dan terus akan berisi catatan-catatan perbuatan yang kita lakukan. Begitu kita mati, kita meninggal, buku ini akan tutup, selesai, rapot selesai, tutup selesai. Dan nanti begitu kita dibangkitkan pas proses pengadilan, buku yang sudah tertutup ini akan kembali dibuka, dibentangkan. Nih, baca. Itu wa idzas suhufu nusyirat. Akan dibuka kembali. Buku yang sudah sekian tahun, sekian ratus atau ribu tahun mungkin ya tertutup, nanti begitu kita dibangkitkan dalam proses pengadilan, buku ini akan kembali dibuka lagi. Lalu nih, lihat. Begitu kita melihat buku itu, kita akan kaget. Kagetnya apa? Ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Jadi reaksi orang yang pertama kali melihat rapotnya itu akan begini. Apa-apaan buku ini? Apa-apaan rapot ini? Kok ada rapot seperti ini? Rapot atau buku catatan yang setiap perbuatan sekecil apapun sampai sebesar apapun semuanya tertulis di dalam rapot itu. Itu di surat Al-Kahfi. Ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Coba, selama ini kita di dunia kan terbiasa ngambil rapot. Rapot cuma 1 halaman. Nilai bahasa Indonesia 8, matematika 9 dan sebagainya. 1 halaman selesai. Lah nanti enggak. Buku catatan amal kita, rapot kita itu bisa jadi apa? Berjilid-jilid, berkontainer-kontainer. Ya. Kenapa? Setiap tarikan nafas yang keluar itu ada catatannya. Setiap huruf yang keluar dari lisan kita ada catatannya. Setiap langkah kaki kita ada catatannya. Maka kita akan kaget, kok ada rapot seperti ini. Setiap perbuatan sekecil apapun sampai sebesar apapun tertulis rapi di dalam rapot itu. Ma hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kemudian peristiwa yang selanjutnya, berarti yang keberapa ini? Jadi wa idzan nufusu zuwijat, wa idzal mau'udatu su'ilat, wa idzas suhufu nusyirat. Nah, yang keempat yang terjadi di akhirat, yang sudah di akhirat, wa idzas sama'u kusyitat. Dan apabila langit itu dikuliti. Nah, kita tentu sulit untuk membayangkan langit kok dikuliti itu seperti apa. Dikuliti dari apanya? Wong kita nggak tahu. Hakikat langit aja kita nggak tahu. Nah, maka para ulama membuat satu permisalan biar paling tidak itu di benak kita itu muncul bayangan. Maksudnya bagaimana? Nuziat an amakiniha kama yunzaul jildu anisya. Akan dilepaskan dari tempatnya sebagaimana kulit kambing saat dikuliti. Jadi langit ketika dikuliti itu seperti bapak pas nyembelih kurban itu. Terus ada sapi atau kambing yang sedang dikuliti. Langit itu akan digitukan. Tapi gitukannya seperti apa? Yuk kita tidak tahu. Ada juga yang menjelaskan gini. Begitu langit ini dikuliti, nanti apapun yang disembunyikan oleh langit akan kelihatan. Nah, langit itu menyembunyikan apa? Menyembunyikan surga dan neraka. Nah, sekarang kita nggak bisa melihat surga dan neraka. Mata kita nggak mampu menjangkaunya. Dan nanti ketika langit sudah dikuliti, sudah dilepaskan dari tempatnya, apa yang disembunyikan oleh langit ini akan
tampak apa? Surga dan neraka. Nah, ini nyambung dengan ayat setelahnya. Yang kelima, wa idzal jahimu su'irat. Wa idza dan apabila al jahim, neraka jahim. Neraka itu su'irat. Su'irat secara bahasa artinya dinyalakan. Tapi maksud dinyalakan di sini bukanlah dinyalakan dari yang sebelumnya padam, bukan. Kalau kita pahami bahwa dinyalakan itu asalnya padam, maka seakan-akan ayat ini mengisyaratkan bahwa neraka itu apinya belum menyala. Padahal neraka itu sudah ada dan sudah dinyalakan apinya. Maka makna wa idzal jahimu su'irat itu adalah dan apabila neraka itu su'irat, bukan dinyalakan tapi dibesarkan nyalanya. Neraka sekarang sudah menyala, Pak. Ribuan tahun sudah menyala. Sampai warna apinya berubah dari apa? Dari merah menjadi putih, dari putih menjadi hitam. Sudah menyala, sudah berkobar besar ya. Nah, tapi nanti begitu hari kiamat, kobaran api neraka ini akan semakin dibesarkan. Itu wa idzal jahimu su'irat. Yang terakhir, peristiwa yang ke-12 atau yang ke-6 yang nanti terjadi di akhirat adalah wa idzal jannatu uzlifat. Wa idza dan apabila al jannatu surga itu uzlifat. Uzlifat artinya qurribat li ahliha, didekatkan kepada calon penghuninya, lihat khuluha agar mereka memasukinya. Jadi nanti begitu penghuni surga sudah kelihatan, sudah berpisah antara penghuni surga dengan penghuni neraka, dan surga itu akan didekatkan sehingga nanti penghuni surga bisa memasuki surga tersebut. Baik. Inilah 12 peristiwa yang nanti akan terjadi pada hari kiamat. Ketika 12 peristiwa ini sudah terjadi, maka apa kejadian berikutnya? Apa jawab syaratnya? Alimat nafsum ma qaddamat. Salah. Alimat nafsum ma ahdarat. Ini sering tertukar dengan surat Al-Infitar. Kalau di Al-Infitar kan alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Kalau di surat ini alimat nafsum ma ahdarat. Maknanya sama, maknanya sama. Alimat maka mengetahui nafsun kullu nafsin setiap jiwa, yaitu pada hari kiamat ma'ahdarat apa-apa yang dia hadirkan, dia lakukan min khairin wa syarrin, baik yang buruk maupun yang baik. Jadi ketika peristiwa tadi semuanya sudah terjadi, nanti semua amal kita itu akan diperlihatkan. Kita akan mengingat kembali, akan memori kita akan berulang lagi, mengingat peristiwa-peristiwa, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan ketika hidup di dunia. Yang baik, yang buruk semuanya akan kita ketahui. Kenapa? Karena buku catatan amal sudah diberikan. Ya, kita disuruh baca. Ketika buku catatan amal diberikan, Pak, kita disuruh membaca. Dan kalau Bapak mau protes, mau nggak terima, protesnya saat itu. Ya. Baca ini, ada yang salah apa enggak? Barangkali Bapak beranggapan malaikat itu sentimen sama Bapak misalnya. Bapak berbuat baik banyak kok nggak ada catatannya. Sementara berbuat buruk sedikit kok catatannya banyak misalnya. Nah, kalau mau protes di situ. Tapi nggak mungkin kita bisa mengalahkan atau adu argumentasi dengan saksi-saksi yang dihadirkan. Uang buku catatan ada, malaikat menjadi saksi, hari yang kita lalui menjadi saksi, tempat di mana kita beramal juga menjadi saksi, anggota badan menjadi saksi, dan Rasulullah juga menjadi saksi. Terus kita gimana mau membela diri? Kalau di sini kita bisa pura-pura, bisa memutarbalikkan fakta, karena mungkin kurang bukti, kurang saksi, nggak ada rekaman CCTV. Tetapi di sana, gimana kita mau memutarbalikkan fakta? Pas Bapak misalnya dunia maksiat, di sana mau misalnya nih mau memutarbalikkan fakta. Aku nggak pernah melakukan perbuatan ini, catatannya salah misalnya. Lihat terus datang rekaman CCTV-nya datang, ini apa? Coba. Terus anggota tangan kita ini akan ngomong, mulut kita malah dikunci. Tangan kita ngomong, kaki kita apa? Ngomong. Tempat di mana kita masih akan hadir untuk bersaksi. Waktu yang kita lalui ini juga akan hadir menjadi apa? Saksi. Maka hari itu adalah hari yang sangat menakutkan, di mana semua orang itu akan apa? Semuanya akan memikirkan dirinya sendiri. Gak sempat mikirin anakku nasibnya bagaimana, istriku nasibnya bagaimana. Udah penting aku ini bagaimana, selamat atau tidak. Alimat nafsu ma ahdor.
Fala uqsimu bil khunnas. Kemudian Allah kembali bersumpah. Ya. Fala, maka la di sini la zaidah, la tambahan. Imam Jalaluddin menafsirkan la ini adalah tambahan, artinya nggak usah diartikan. Kalau dalam bahasa Arab la itu artinya apa? Tidak. La itu artinya apa? Tidak. Tapi kalau diartikan tidak, la uqsimu berarti aku tidak bersumpah. Padahal artinya adalah aku bersumpah. Aku bersumpah. La, maka Imam Jalaluddin mengartikan la itu tambahan zaidah. Ada pula yang mengartikan la itu lam taukid, penegasan. Jadi aku benar-benar bersumpah, kata Allah, bil khunnas, dengan al khunnas. Al khunnas. Apa itu al khunnas? Di surat An-Nas ya. Min syarril waswasil apa? Khunnas. Khunnas itu apa artinya? Setan. Kalau di surat An-Nas artinya setan. Lah setan itu disebut al-khunnas kenapa? Karena kadang muncul, kadang sembunyi. Jadi khunasa itu kadang sembunyi, kadang muncul. Ketika seorang hamba lalai, dia muncul, menggoda, memberikan was-was. Ketika hamba itu zikir, ingat Allah, dia sembunyi. Kadang maju, kadang mundur. Nah, itu namanya khunnas. Lah, di sini Allah bersumpah fala uqsimu bil khunnas. Khunnas di sini artinya adalah bintang-bintang. Jadi Allah bersumpah dengan bintang-bintang. Lah kenapa bintang itu disebut khunnas? Karena juga sama seperti setan tadi. Kadang kelihatan, kadang tidak. Kadang muncul, kadang sembunyi. Bahasanya begitu. Ya ketika siang hari bintang sembunyi. Ketika datang malam bintang apa? Muncul. Nah, ketika sembunyi dan muncul inilah bintang disifati dengan apa? Al-khunnas. Maka aku benar-benar bersumpah dengan al-khunnas. Lalu sifatnya bintang ini apa? Al-jawari al-khunnas. Al-jawari yang beredar. Bintang-bintang yang beredar, ngikuti orbitnya, ngikuti garis edarnya. Al-khunnas kemudian bersembunyi. Itu sifat bintangnya. Aku benar-benar bersumpah dengan bintang-bintang. Bintang itu ya kadang kelihatan beredar pada garis edarnya. Al-khunnas kadang-kadang apa? Sembunyi. Kemudian Allah bersumpah yang kedua, walaili idza as'as. Walaili demi malam, idza apabila as'as. As'as itu artinya dari tengah malam kemudian berangsur-angsur menuju arah pagi. Apa bahasa Indonesianya apa? Jadi kalau tengah malam mulai seakan-akan mau meninggalkan malam. Bahasa kitanya apa? Enaknya apa? As-as mulai berlalu. Demi malam, ketika malam itu mulai berlalu. Mulai apa? Ya pokoknya berlalu lah ya, pokoknya dari tengah malam kemudian jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 sampai nanti ketemu waktu subuh. Malamnya mulai ditinggalkan. Itu walaili idza as'as. Adbar, dia meninggalkan waktu malam itu mulai berangsur-angsur hilang. Sumpah yang ketiga, wasubhi idza tanafas. Ketika malam berangsur-angsur hilang, maka yang terjadi apa? Demi waktu subuh ketika tanafas. Tanafas artinya apa? Menyongsong atau apa bahasanya? Menyambut. Mulai bernafas. Tanafas itu bernafas. Terus bahasa kitanya apa? Ya begitu malam sudah mulai berangsur-angsur hilang, maka datanglah waktu subuh apa? Menyongsong. Nah, itu wasubhi idza tanafas. Datang waktu subuh ketika apa? Apabila waktu subuh itu tanafas, menyongsong. Imtadda hatta yasira naharon bainan. Begitu waktu subuh datang, kemudian nanti mulai terang, mulai jelas di situ. Nah, Allah bersumpah dengan bintang, dengan sifatnya tadi. Bersumpah dengan waktu malam yang mulai berlalu dan bersumpah dengan waktu subuh yang mulai menyambut, mulai datang. Jawab sumpahnya mana? Innahu, sesungguhnya dia itu adalah Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an itu la qaulu rasulin karim. Betul-betul qaul, ucapan rasul, seorang apa? Rasul. Maksudnya siapa? Rasul ini siapa? Bukan Rasulullah, bukan Nabi Muhammad, tapi siapa? Sesungguhnya Al-Qur'an itu betul-betul ucapan rasul, itu artinya utusan. Al-Qur'an itu betul-betul ucapan utusan. Tetapi utusan ini atas nama Allah. Berarti siapa?
malaikat Jibril. Jadi kalau Bapak baca ayat ini, surat ini, wa innahu laqaulu rasulin karim, yang dimaksud rasul di sini bukan Nabi Muhammad tapi malaikat Jibril. Jadi Quran itu ucapannya malaikat Jibril, bukan berarti karangan atau buatan malaikat Jibril, bukan. Ucapan malaikat Jibril tetapi atas nama Allah. Jadi Jibril itu hanya sebagai perantara, membawa firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu malaikat Jibril. Dan di surat ini malaikat Jibril nanti disifati oleh Allah dengan 5 sifat. Yang dengan 5 sifat ini, dengan mengetahui 5 sifat ini, kita bisa yakin bahwa Al-Quran yang sampai kepada kita itu betul-betul orisinal dan terjaga. Dan Nabi Muhammad tidak mungkin mengurangi atau menambahinya. Baik, insya Allah nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. 5 sifat yang Allah sebutkan di surat At-Takwir ini tentang malaikat Jibril. Wallahu a'lam. Sampai di sini untuk kajian pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada pertanyaan dari teman-teman, silakan.